Hai guys, berkembali lagi bersama saya. Siapa? Hayo, masih ingat? Ya sekarang udah lama gak nonton YouTube vlog aku, ya tentang biodata ini. Hah? Siapa? Ayo, lihat nanti ya di YouTube. Jangan lupa like atau subscribe. Namanya Arfian Pribo Ramadan, ya. Terus follow IG aku. Jangan lupa Alfian Ramadan 98. Dan kamu harus follow. Kalau follow boleh, tapi ingat ini kata pesan-pesan ya. Jangan bersembarangan dengan berkomentar. Kalian boleh komentar yang sedetil atau bikin aku senang bercanda, tapi jangan kata sedikit pun macem-macem. Soalnya kalau misalnya ada yang komennya tidak menyenangkan, ya saya akan hapus, karena saya itu kalau disergap gak mau bikin saya hatinya panas. Nah kalau bikin saya panas ya lama-lama saya hapus aja. Jangan becet yang enggak, karena lagi suasana banget, lagi kondisi begini nih, maaf banget itu kayak gini kan. Terus di sini suaranya berisik, emang suara gue berisik banget, maaf ya guys. Terus kali ini gue bikin tentang apa, ayo? Udah gak sabar kan semuanya? Udah gak lama kan nonton ini? Nah, langsung saja kita nih, halo, biografi tentang aku, tentang ya tuh. Kalau kalian tuh bisa baca tuh, lihat aja ya tuh sini tuh. Hahaha. Oke, bisa baca kan? Bisa baca? Bisa dong, masa nggak bisa baca? Tuh, kalian bisa baca. Spotlight. Nah, yang kali ini gue bikin video itu tentang biografi aku. Biografiku perjalanan tuh dari ya setiap kampus, setiap kecil tuh gimana-mana. Ya nanti aku sebutin deh di sini, nggak apa-apa ya. Nah, perkenalkan nama aku Arfian Pribo Ramadan. Nah, tanggal dan tempat lahir aku itu Tangerang 21 Januari 98, dan umurku sekarang udah 23. Namanya pas kalau udah lulus sidang sih emang 22, sekarang 23. Nah, sekarang aku udah lulus banget nih. Kapan ayo? D3 UBI Fatmawati, udah lulus banget, udah lama. Tadinya tuh sebenarnya wisudanya itu November diundur karena lagi ya pandemi juga, lagi Covid. Terus diundur Januari ya. Diundur karena lagi Covidnya udah terlalu banyak, ya ampun guys. Kita emang ya wisudanya nanti offline lah. Ya begitulah, nggak bisa disebut. Diundur lagi bulan Maret. Nah, kali ini gue tentang biografi. Nah, kalau gue tuh sifatnya gimana ya? Ada tau gue sifatnya gimana? Sifatnya tuh kalau di kampus ya gimana detailnya ya? Karena tuh keturunan aku AB, ada keturunan kakak pertama tuh. Nah kalau keturunan kakak pertama itu sama AB, tapi ya nggak sama banget. Karena aku kan dia gimana ya, kalau deket sama itu kan kadang aku jutek. Ya juteknya sedikit banget. Juteknya gimana tuh soalnya, karena nyebel kadang bisa bikin hati senang. Kadang aku orangnya ya kalau dia papain kadang sensitif. Tahu sensitif itu ya, kata-kata yang nggak bener, kata-kata menyakitkan hati gitu ya. Kalau mau maaf ya aku kayak gini, tapi kata-kata yang maksudnya sih nggak enak banget ya kan. Dan jangan selalu bercanda tapi jangan benar keterlaluan banget ya, karena gue sebenarnya nggak bercanda, tapi ya bercanda yang asik banget. Nah kali ini gue tentang biografi gue. Biografi gue dari kecil itu, dari TK itu gimana ya, dari TK itu gue TK di situ. Nah gue udah biasa tuh belajar nari, terus nyanyi tuh yang nggak sepantas aja. Nyanyi terus biasanya tuh mendapat pelajaran atau sudah juga tuh mendapatkan suka menang. Nah habis itu lulus tuh, gue lulus SD tuh. Lulus SD gue gimana, gue masih ya nggak kayak anak kecil, soalnya karena kecil banget kan suka gini-gini. Terus gue pernah ikut dance, pernah ikut lomba itu emang menang, ada yang kalah ya maklumin aja. Aku dulu gimana, dulu tuh aku kelas 1 dapat stika ya aku ikut lomba apa ya, kerupuk deh gue masih ingat. Terus aku dance lagu apa ya, lupa sih ya.
karena itu lama banget. Nah kelas 2 itu aku dance tuh. Kelas 2 tuh pas naik kayaknya nggak pernah dance, soalnya waktu itu balang hadir juga karena aku lagi nggak bisa gitu. Nah kelas 3 itu aku nari daerah tuh, naik daerah yang kuda lumping lah. Itu aku masih inget banget tuh. Dulu aku kecil ya, bagaimana gimana sih ya, hmm, waktu kecil gue nggak bersifat kayak anak nakal, bersifat ya dulunya kan kayak gitu, soalnya udah nggak gitu lagi. Nah waktu kelas 1 tuh gue nari, karena gue biasanya gue nari rame-rame. Sejak aku kelas 4 nari tapi bisa bergerakan di sendiri. Nah selama itu dari SD gue nari banget. Ya gue ngaji ya tetap aja ya biografi gue tentang gitu-gitu aja. Terus gue les karena berhenti, terus karena ngaji di mana berhenti karena kita fokus mau UN juga tuh. UN itu kita ya si pagi gue belajar sedikit, tapi ya nggak masuk, kadang masuk kadang enggak, karena UN kita tuh susah. Ya baca-baca buku, ya baca buku tuh sedikit banget baca buku. Terus kadang waktu hari Sabtu tuh telat waktu itu, ya nggak apa-apa lah, itu nggak dihukum juga sih, banyak kan ya karena aku dulu dihukum juga ya waktu SD. Takut banget tuh sifat-sifatnya. Nah habis itu terus masuk SMP tuh, SMP mana tuh, SMP Islam ya. Masuk SMP itu ya gimana sih ya, dulu dari kelas 1 dari kelas 3 tuh gue gimana orangnya ya, nggak terlalu ya ambisius tau nggak, kalau nggak orangnya marah banget ya. Ya kalau bisa saya digituin kan perasaan gue nggak, nah kalau kali ini gituin ya, kalau mempelajari dengan Islam juga ya, karena kurang paham gitu, kurang apa aja. Nah kurang yang gimana sih ya, pelajaran dulu tuh kurang, masih ada kipas. Semenjak aku kelas 3 tuh udah pakai AC, tapi enak sih kelas-kelas aku dulu kayak gitu. Sejarah banget gue bisa, kalau nggak, kalau SMK itu bisa mengambil praktiknya. Nah ambil praktiknya itu ya kayak gitu aja, berbagi belajar banget. Ya kadang susah lah, namanya juga orang belajar baru susah. Ya kadang aku bisa belajar tapi nah belajar aja tuh, karena aku pernah ikut kontes tuh, namanya lomba. Ada menang ada yang kalah, nggak apa-apa, namanya juga perlombaan, nggak ada yang maksa. Ikut-ikut ya gitu-gituan aja. Di SEM 17 masih inget. Nah semenjak itu, waktu itu aku hobi banget. Kenapa gue nyanyi banget pas di undangan? Nah soalnya aku tuh pede. Nah kalau nyanyi undangan itu akhirnya terus kita request mau lagu apaan, terus kita nyumbang mau lagu apaan. Ya nyanyi itu nggak berapa lagu, soalnya kan teknik napasnya juga capek ya. Karena aku suruh joget kan emang sifat gue emang pemalu, tapi ya digerakin aja udah heboh. Nah pas masuk kuliah tuh emang gabut banget ya. Gue masuk kuliah tuh sejarah gue pengalaman. Nah pengalaman itu waktu di kampus ya, dari semester 1. Nah gue ngepost foto di IG ya. Waktu itu gue ingat foto di The Breeze kalau nggak salah tuh. Terus sampai gue lihat tuh waktu pas saya mau tuh gimana rasanya, emang capek pas itu kita foto. Tapi gue ngomong bukti di sini aja ya, foto-foto terus ngalami banget ya kan, baru pengalaman. Terus jelasin tuh kakak-kakaknya waktu pas, ih ternyata ormik gini-gini aja tapi enak kok menurut kamu. Terus ada yang masih pijit-pijit ya jelasin emang susah banget tuh kalau di sini ya. Ya pasti biar nggak ngantuk banget. Zaman HP gue belum kayak gini. Dulu HP gue Lenovo karena lemot, karena banyak ya sinkron HP-nya dulu ya, karena udah lama dijual juga kali ya. Nah pas itu tuh gue sering nggak pengen daftar tuh, gue bingung gue masuk mana. Nah awalnya itu, nah sebenarnya ada dua ya, yang satu lagi nggak dibahas dulu ya, aku lagi di skip dulu aja ya. Nah sekarang gue foto, terus kakak PSM itu nawarin aku. Nah pas nawarin aku, kamu masuk mana, mau masuk PSM paduan suara nggak? Nah aku coba-coba banget tuh, tapi ya walaupun nggak bisa kita, ya kita tes nyanyi tuh, di tes nyanyi pas daftar. Terus kita tuh habis itu tes nyanyi. Ya pokoknya ya nggak boleh dibahas ini, pokoknya di tes. Pokoknya tuh pas masuk PSM itu lebih seru banget ya, lebih seru. Tapi kalau di puncak emang lebih seru, tapi kita kodenya nggak mau aku bahas ini, soalnya bukan nggak mau bahas, soalnya jangan sampai ada yang tahu dulu kalau tentang ini ya. Yang di puncak itu pokoknya ya kode-kodenya. Yang gue masuk PSM banget tuh karena tuh suasana enak, suasana. Terus gimana lagi ya,
lagu wajib tuh menyanyikan baju-bajunya tuh improvis banget tuh kalau baju-baju. Cuman kalau lagu bebas ya bukannya, maaf ya kalau ngejelasin di sini yang kamu belum tahu sebelumnya ya. Nah, sebenarnya itu lagu bebas, cuma kan berapa orang sedikit. Karena kan yang dilihat itu hafalnya, gerakan-gerakannya bagus. Nah, sedangkan kita aja lagu nggak kepilih, yang nggak maklum nggak kepilih. Soalnya itu harus dilatih, harus hafal banget gitu ya kan. Udah berapa hari gitu, terus aduh masuk gua nih pelajaran ini nih yang gua paling kangen nih. Kayak gini nih. Pas itu pernah ikut lomba tuh, lomba waktu itu sebat se-Indonesia waktu itu, ingat sama Sukabumi deh waktu itu. Waktu itu kita lagu Hina, setahu aku ya, lagu Karisma Indonesia, lagu Lir Ilir. Nah, ada susah deh lagunya itu. Lagu Jawa banget, emang kita latihan tuh ya sampai bentok, sampai tiap hari tuh gimana, sampai bentok, sampai ada yang nangis-nangis. Terus pas pas udah selesai tuh gimana tuh perasaannya, emang kita banyak salah mulu di nada-nadanya. Gue sih ambil soal bahas karena udah tentu dari sana, jadi ya udahlah, sampai cekok-cekok banget tuh. Terus sampai kita tuh pernah rapat buat semot dulu gue gimana dulu. Kocak banget deh gue bahasnya kayak gini lah, kocak-kocak tapi asik banget pas semot. Nah, gue masuk semester 1 ini banyak tugas, masih merendahkan tugas ya. Gue disuruh tugas apa ya, suruh bikin berita presenter itu. Nah, naskahnya itu temen aku yang buat. Nah, terus aku dipilihin tuh tentang mana. Nah, habis itu gue di atas karena waktu itu kebanyakan suara, karena habis suara dihilangkan buat tugas-tugas gue. Nah, habis itu suruh bikin reporter. Reporter itu gue tentang apa ya, Ciputat gitu yang katanya mau dibikin tol yang di dekat bawah gitu. Nanti kalau kamu kurang jelas, nanti kamu lihat aja di YouTube aku ya, tapi ada yang juga nggak lengkap kok, nanti aku sebutin aja ya. Nah, waktu itu di Ciputat gue sama temen gue. Nah, temen gue yang ngesut, terus gue ngebaca banget tuh. Nah, cari berita tuh gue ngetik. Nah, habis itu gue bawa kertas. Nah, waktu itu sempat ya cekok-cekok, sempat banyak ngulang karena pas reporterku banyakan ngulang mulu makanya. Terus temen aku tuh waktu itu reporter jauh banget ya, jauh banget. Terus kita sampai pengalaman naik motor emang pegal ya, ngalamin banget waktu gue di broadcasting. Nah, lu lihat aja nanti berat gue gimana. Habis ini belum tahu lu ya gimana caranya, ayo. Nah, habis ini gue suruh bikin apa lagi tuh, bikin reporter tentang UKM PSM. Nah, itu karena udah ngedadak besok mau dikumpulin. Nah, sedangkan kita aja itu harus di puncak banget tuh, belum sempet ngerjain. Nah, semenjak itu gue bingung tuh gimana tuh cara bikin buat wawancara siapa coba. Ada ya siapa aja yang PSM situ. Nah, habis itu gue bikin tuh sejarahnya. Nah, waktu itu temen gue tuh yang bantu ya, tapi ya makasih juga ya lah, makasih juga, ya ampun di bantu-bantu itu, soalnya juga mendadak besok tuh bikin tuh kan tentang UKM PSM, ada nanti di YouTube juga kok. Tapi itu pas itu bukan pakai mic ya, pakai power ya udahlah, sama aja mau mic kayak gimana, yang penting ya udah heboh banget, udah oke, udah full. Dan kali ini ingat itu yang tentang yang waktu Tosul yang bikin kayak tugasnya dosen, ada sih sebenarnya waktu itu tentang Betawi, tentang apa ya itu juga udah lupa, beberapa tahun lalu itulah pokoknya ingat. Nah, habis itu bikin apa, banyak banget yang fotografi itu, ada katalog juga, gue masih banget tuh katalog. Terus multimedia, terus kita terakhir itu tuh UAS itu penyiar radio itu dulu aku sama teman aku ya, di mana teman yang ada lagi tuh yang waktu itu, tapi di laptop aku nggak upload itu soalnya kapus. Udah semester 6 juga, banyak kan data-data dulu banyak kapus karena lagi salah juga laptop ya, maaf ya nggak aku upload. Tapi pas aku ngejain yang baru ada nanti di YouTube punya radio. Nah, habis semester 2 itu, gimana ya, kita susah banget dalam dukanya dulu semester 2 ya Allah. Bikinnya baru belajar bikin disco tuh gimana. Ya emang agak susah sih cari-cari itunya, referensinya tuh gimana. Referensi kasih tahu dong, susah banget bikin disco, emang wajar banget susah. Gue minta referensi tuh ke siapa ya, kakaknya, terus gimana
ya emang banyak nggak ada internet ya, begitu susah jelasinnya. Terus kita tuh pas ngerjain tuh liputan tuh dulu, inget tuh sama siapa ya, hmm, sama teman-teman dulu tuh, ya apa ya, inget ya, bla 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 bla. Sutradara dulu di mana ya, aku udah lupa tempatnya itu. Terus kalau ngerjain itu ya, gue naik motor memang suka lambat ya, nggak maklum aja karena itu perjalanan kita juga. Terus ngerjain tuh kita wawancara banget tuh, misalnya nih produser lah, terus wawancara itu kan sutradara sama penulis naskah, kita cari banget. Yang ngalamin waktu itu HP bermasalah jadi ya telat gitu kalau buat penulis naskah ya, maklum aja ya. Nah itu kita waktu itu bikin apa, toso gue jadi lighting ya, maklum gue jadi lighting ya. Kita berkendala susah apa aja yang udah nggak, kadang ingat kadang batu-batu gitu aja ya, susah ngejelasin ya. Tuh panjang banget tuh ceritanya, aku buset dah, berpanjang halaman, bikin tuh, kita nonton terus bikin itu ya, puyeng dah. Tau kan puyeng banget tuh bikin kayak gitu-gitu tuh, diketik-ketik, kita nonton, di foto. Terus semester 3 tuh kita broadcasting award. Nah broadcasting award terus ada entrepreneur juga tuh. Waktu itu gue bagian jobdesk dokumentasi ya, tapi kebanyakan emang jujur ya, kebanyakan waktu itu dikat-kat, banyak kan yang hilang ya, maklumin. Nah aku maafin juga ya buat semuanya. Nah habis itu entrepreneur gue jual apa ya, salad puding deh kayaknya ya. Emang kata sih kalau jual aku laku ya. Nah, gue bagian tuh nawarin tuh, waktu itu gue nawarin udah laku banget ya Allah. Gue laku seberapa ya, udah lupa, pokoknya ingat laku banget waktu jualan. Nah gue jadinya emang dibilang sebatu-batu gitu. Nah itu pengalaman banget. Di kampus itu gue bilang gue artis apaan. Nah gue jawab tuh, gue bilang artis biasa aja, tapi emang dibilang orang lucu atau gimana. Dan pengalaman banget dulu waktu di kampus, di konfirmasi dan dihinatin juga tuh namanya ya, orang cuma bercanda doang ya, maklum. Nah kadang tuh aku sifatnya ya susah di penjelasan, kayak jutek ya gitu begitulah yang tadi gue masuk. Nah dan itu waktu itu bikin terakhir itu sikom itu ya berapa hari ya, 2 hari doang sih. Kita dari pagi sampai malam tuh, terus kita bikin lagi tuh, bikin siang sampai sore. Nah itu dia. Nah habis itu kelar deh kita dokumentasi itu. Kita kayaknya nggak presentasi waktu itu, kita presentasi itu sutradara atau gitu bla bla bla, penulis naskah atau siapa aja yang aku masih ingat banget tuh dulu tuh. Nah semester 4 itu tugas kita banyak banget guys. Nggak tahu banget ya, suruh bikin apa. Gue bikin pengalaman dispro yang radio. Gue minta referensi banget karena lagi susah banget tuh kata-katanya. Gue minta ya apa, referensi banget, nggak apa-apa maklum ya, nggak ngerti juga sih. Terus pengalaman tuh waktu gue PM gimana ya rasanya, emang enak sih waktu pas pengabdi. Gue jadi apa ya, tadi gue ketua jadi dibalik banget tuh. Jadi ya dokumentasi nggak apa-apa, gue dokumentasi tapi nggak bener juga sih, karena waktu itu ya pengalaman ribet deh namanya tuh. Kalau pengabdi masyarakat itu kayak seperti apa ya kan, tapi asik sih namanya pengabdi itu. Kita bisa itu ngedit, terus kita presentasi ya bermacam-macam gitu bla 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 ya. Di kelas dulu pengalaman udah berat banget ya kan waktu itu ya, banyak banget. Terus waktu itu tuh temen-temen aku yang debat politik tuh, yang debat capres di hotel apa ya, Shangri-La tuh, debat capres keempat. Nah itu kelompok bermasalah ya. Nah, waktu itu gue bagian apa ya, kelompok yang gitu yang kita nggak bisa dibahas di ini. Terus kita waktu itu gue jadi reporter bahkan, tapi reporternya mendadak karena itu semua baca sama, kecuali gue nih kadang hafal kadang baca banget tuh waktu itu di HP situ. Tapi aku nggak upload di sini ya, soalnya pas semester 4 aku nggak pernah upload deh pokoknya sini dah tuh. Di debat capres gue pengalaman, inget banget gue naik busway. Nah gue naik motor sama teman, tapi gue habis itu gue naik busway. Gue masih inget banget tuh. Terus apalagi pelajaran banyak deh semuanya buat dimasukin berita, soalnya nggak dimaksud berita. Kenapa ya, setahu aku dulu tuh gimana ya kadang waktunya juga emang kadang nggak cukup, kondisinya juga gimana
yang waktu sana gimana ya, maafin aja nggak bisa jelasin aku sini banget ya. Ya soalnya nggak enak juga kalau jelasin juga. Nah waktu itu pas radio banget tuh gue bagian apa udah lupa banget tuh. Nanti gue cuma ngintip dokumentasi aja waktu itu di radio apa ya, gue kalau bikin kelompok radio bikin jingle-jingle gitu deh. Di pengalaman waktu itu tuh yang bawain cuma satu cewek sama satu cowok. Nah ini nggak bisa disebutin namanya. Nah habis itu tuh banget terus nyaman tuh belajar animasi kan waktu itu gue belum punya kelompok tuh awalnya tuh, terus aku gabung sama kelompok. Nah itu enak banget nih animasi tuh, lihat iklan ya, bikin iklan dulu ingat banget. Terus habis 3D, nah 3D itu ada susah, terus aku lihat tuh di YouTube. Nah aku gimana cara bikin bumper itu, habis itu dokumenter. Nah dokumenter kan jelas ini gue bagian apa ya, tadinya kan suruh bikin apa ya, dispo. Habis bikin dispo, aku disuruh ngitin naskah, ngitin toknya karena gue dibantu. Ya maklumnya ya kalau ngomong sini yang agak tersinggung. Duh, kalau bahasa Inggris dulu tuh ngapal-ngapal dialog banget tuh tentang gue, tentang Hollywood, tentang Bali. Terus ngapalin banget, kadang ditanya banyak yang salah banget, ya ampun. Itu banget yang tadi ya semester 3 ya, gue lupa. Tau gak, aku emang dokumentasi sitkom itu. Terus habis itu gue pernah jadi figuran ya, maklum gue jadi figuran gimana. Mana gimana gue figuran. Terus pengalaman gue reporter, habis itu gue reporter tuh di musim layang-layang tuh. Waktu itu cuma kameranya cuma satu. Nah waktu itu kita masuk ya karena udah gak ada bahan tugas-tugasnya lagi kan, karena udah waktunya juga gimana tuh saat itu. Nah pas gue reporter tuh di musim layang-layang, tau nggak kondisi aku lagi belum puasa, tau nggak, batuk banget sumpah, nggak tahu ya. Waktu itu suara gue serak banget nih, lagi batuk banget, ya ampun. Gue tahan banget sampai puasa, tau nggak. Gue tuh sakit ya, ditahan-tahan banget sampai sakit gimana dulu. Terus ingat gue pulang kali abang, gue komplikasi banyak banget, ya Allah. Kalau udah sakit, pilek, batuk, panas, pusing dah tuh semuanya. Sampai mual, tau nggak, pulang mual tuh sampai gue ke dokter dah tuh, apapun dah semuanya. Nggak lama banget. Terus gue mau uas, gue tuh waktu itu uas sih itu doang. Kalau soskom ya emang cuma presentasi aja, presentasi berkelompok, dan ingat tuh semua sejarah banget tuh. Nah kalau intermena juga waktu itu gue presentasi kalian cuma diem doang sih. Gue makanya gimana ya, nggak bisa penjelasan. Waktu itu pas ada seminar tuh enak banget tuh, pas kampus tuh seminar gue ikut aja. Gue seminar ya ada mata rasa ngantuk, tapi gue tahan banget tuh karena nggak enak banget tuh kalau ngantuk. Pas semester 4 tuh ya gimana ya, ada bentrok juga pas waktu seminar gitu ya, nggak bisa dijelasin lah, mau gimana lagi. Dari semester 1 tuh enak banget tuh nggak sih, make up karakter gue disuruh di make up di foto banget ya, karena ya susah banget jelasin. Di make up karakter tuh gue kayak dicemong-cemong gitu ya, pengalaman banget semester 4 atau gimana. Nah habis itu tau nggak, kita mau naik semester 5, tau nggak, kita disuruh bikin stasiun TV dan magang juga tuh. Nah waktu gue magang ya ingat banget tuh, waktu itu gue bingung tuh bikin stasiun TV karena waktu itu sebenarnya gue mau bikin talk show, cuma karena itunya udah penuh, jadi gue pindah tuh ke Kolsal. Waktu itu tentang Bujang Pura kalau nggak salah, Bujang Pura. Iya waktu Kolsal gue jadi job desk gue tuh Clipper, semua job desk gue masih inget kan. Clipper sekarang videonya sudah di re-upload. Kalau di re-upload tuh lagi udah masalah. Pokoknya intinya gue nggak mau bahas di sini ya, maaf ya. Cuma ingat di re-upload lagi udah masalah, udah titik ya. Saya nggak mau dibahas di sini lagi. Oke? Waktu itu gue syuting di apa ya, di Cisau, pokoknya yang dekat rumah sama hutan-hutan gitu berapa hari ya, dari hari Jumat Jumat gitu kita niat dulu, baru besok Sabtu, Minggu, Senin. Nah Senin itu gue pulang naik apaan kan, kereta emang nggak ada. Dulu gue numpang truk sama At waktu itu. Kalau waktu gue berangkat Jumat itu naik apain ya, naik kereta tuh sama anak Ciledug waktu itu. Gue naik kereta banget tuh, sejarah banget. Nah habis itu banget tuh, terus waktu gue cari magang gue bingung banget tuh. Nah terus gue konsultasi sama ayah tuh. Terus gue bilang, ya aku mau magang di mana? Gue suruh bagian DKI ya, karena aku bilangnya situ bagian DKI. Nah gue langsung sana gue sendiri. Nah habis itu waktu itu laporan ke ruang apa ya, ruang atas kayaknya lantai 2.
dengan program ya gitulah. Nanti pendaftaran nanti suruh bikin surat di web, habis surat di web nanti anjukan tuh ke situ nganjurin. Terus kalau udah aku mulai dulu tanggal 1 tuh, inget kan tanggal 1 dulu Oktober 2019 pas udah demo banget tuh, sampai demo ya baru mulai magang, gue nggak ngapain juga sih dulunya ya, sampai gue pulang tau nggak, bentar doang, nggak sampai nonton berita karena tuh demo. Waktu itu gue pengalaman tuh naik kereta mulu ya, setiap itu naik kereta ya, hitung aja lo ongkir berapa dari naik kereta ke Tasifin, naik Gojek berapa dah tuh, ribet dah gue hitung berapa, nggak bisa jelasin banget. Terus habis itu gue pernah ikut magang, pernah ikut liputan ya, dialog ya dulu ya, dialog berapa kali. Terus ikutan LC, ikutan liputan biasa, gue ikutan ya biasa-biasa aja ya. Ya pengalaman banget deh gue dulu, sampai belum ngetik banget. Habis itu sampai selanjutnya redaksi waktu itu ya, redaksi waktu itu bikin running text, belajar banget. Terus pengalaman ngetik tempoter itu sebenarnya kalau ngetik tempoter tuh harus dilihat dulu salah-salahnya di mana. Kalau salah banget perbaikan, harus kita tuh tau nggak, J itu pukul jam 8, jam 4, dan jam 4 itu harus standby. Kalau misalnya ngetiknya nggak selesai ya di sana nanti gimana tuh bapak senternya buat baca-bacanya gitu. Ya aku udah pengalaman banget ya Allah, bapak tahu ini loh dari TK atau dari mana aja nggak tahu ini. Aduh, kalian tuh harus inget lah, jangan lupa ini dia loh apa tentang aku gimana. Ya Allah, pengalaman tuh gue magang gimana udah selama 3 bulan. Tapi pas tahun baru gue nggak ikut sih waktu itu, cuma udah sampai pulang doang. Pengalaman gue jadi FD, tau nggak, FD bermasalah ya, paling bentok pas nanya itu ya, nanya tapi ya Allah gimana ya, rasanya bersedih, salah mulu sama FD, ada yang benar ada yang salah ya pengalaman. Tapi yang disuruh pakai bahasa Inggris ya udah namanya turutin, kalau nggak tahu kodenya gimana. Dan gue nggak mau bahas ini. Habis itu ya gimana ya, kita tuh ada presentasi stasiun TV. Ya gue nggak presentasi sih waktu itu depan ya gitu ya, nggak semuanya. Nah habis itu tuh berapa bulan terus kita suruh bikin laporan tuh buat kantor. Nah habis itu udah tuh, terus habis itu gue pengalaman minta tantangan, gue naik busway tuh banget tuh, gue minta tantangan karena waktu itu takutnya kereta itu kondisinya takut masih banjir atau enggak, kan itu karena tahun baru ya kan, karena takut kondisinya. Nah pas pulang ingat gue tahun baru itu tidur karena udah capek. Masalahnya pegel sumpah, gue nggak biasa pegel capek dah pokoknya. Dan waktu di Pemuda tuh cuman nerangin stasiun TV. Nah waktu itu kalau stasiun TV itu ada bermasalah karena audio juga bermasalah, apa aja bermasalah gitulah pokoknya, bermasalah banget di sana. Sampai gue nonton di YouTube ya, tahu gue kota gimana pengalaman waktu gue naik Gojek. Gue tuh sebenarnya di mana gue naik Gojek dulu tuh gue bareng tuh sama teman-teman, karena waktu semester 2 tuh udah fasilitas udah 4, karena kalau berlebihan emang bayar sih, emang benar kata teman-teman. Nah habis itu gue ada satu teman-teman, habis itu gue sendiri tuh bela banget gue naik kereta, atau enggak naik kereta terus turun apa naik Gojek loh. Oh pengalaman pegel, sampai pesen dulu pakai Novo lemot, dulu pakai wifi, pakai bot, nggak tahu ya pakai bot. Sekarang udah ya udah bangkrut dah, sekarang pakai paket aja lah gitu. Dan itu pengalaman banget dulu tuh waktu semester 5 kita menangin. Terus habis itu aku UAS udah lama, udah UAS gue dapet DC ya Allah, lu lihat aja, bayangin gue sama ada DC ada AB gitulah. Terus ya ampun itu kangen banget. Terus habis itu udah ngupload, tau nggak yang pasti kerja lapangan gue dapatnya alo, hebat bener, hebat. Nah habis itu tuh pengalaman banget ya, karena gue masih ada hair waktu itu, gue selesai dulu tuh gue hair bahasa Inggris karena gue telat waktu itu ya, maklumin aja ya, karena pengalaman biografi gue tuh tentang yang udah kicok-kicok gitulah pokoknya. Waktu itu ya lagi bermasalah kelompok waktu itu gue ngambil berita kan ya, kelompoknya itu banyak gelombang 2, banyak kan ya bermasalah juga kelompok-kelompok itu. Jadi pas aku pilihnya dokumenter itu aku tentang pahlawan tak terlihat. Nah jobdesk gue apa intinya editor kalau dia pasti ingat kan banget tuh, dibilang apa, dibantu sama sutradara ya, nggak bisa dibahas sama, dibantu waktu itu ya kan.
pengalaman lu nggak tahu gue TA gimana dah, ingat banget tuh gue positif cuma bertiga cowok. Gue keluar habis itu gue sama cowok. Nah ingat gue ke Jakarta tahu gue bawa motor tapi dia boncengan, ya nggak apa-apa lah, gue cerita sini aja. Pengalaman untuk pengambil terus gimana, terus ada permasalahan, terus bimbingan juga tuh, bimbingan dulu tatap muka, nggak inget banget tuh gue tatap muka kayak gimana. Ditanya juga ragu. Terus pas sidang terakhir banget tuh gue kangen pendaftaran sidang. Aduh, gimana rasanya ya sidang itu. Tadinya tuh gue selalu berdoa, selalu sholat, terus langsung berdoa, terus gimana, terus waktu itu karena referensi yang lembar kerja gue salah, tapi karena dibantu nggak apa-apa. Tapi makasih banget loh, udah semuanya buat TT aku, udah kalau dibantu nggak apa-apa, makasih banget ya. Itu buat sidang aku menjawabkan jujur, terus sama dosennya aku tanya apa ya waktu itu, dan dalam videonya, terus dalam itu apa aja, terus ditanya gitu tentang ini, karena waktu itu dasar aku banyakan salah pertanyaan, ada yang benar ada yang salah. Iya maklumatnya kayak di online itu apa, offline itu apa. Nah itu ya Allah pengalaman banget gue sampai sidang. Aduh, sampai dadakan tuh sampai penutup ya ada percakapan apa, review gitu apa. Tapi pas kalau penutup ya dibilangin apa aja, pasti ya begitulah, nggak bisa dibahas di sini ya, karena juga malu nanti di sosmed banget tuh, nggak enak. Nah habis itu tuh pengalaman tuh selanjutnya tuh bayar wisuda lah, bayar kepala semuanya tuh. Terus gue dadakan, gue lulus atau kagak ya, taunya gue dapat apa, get B loh. Wah tuh hebat banget kan, hebat. Ada yang dapat A B, tapi gue kalau dapat B ya nggak apa-apa lah, namanya juga bagus. Ya Allah tuh sejarah banget. Terus sampai tau nggak ya, pengalaman waktu angka sampai sana tau nggak, sampai pemuda tau nggak, dicek itu tuh di itu atau enggak. Maaf kentut sorry. Terus waktu itu ya masuknya sama Anti, terus dicek ini nih apa aja yang disebutin. Nah itu pokoknya kamu sampai selesai, pokoknya inget kalau sampai selesai udah bener, nanti kamu ngintuin kertas atau apalah nanti buat ngambil toga. Nah itu banget tuh, tadinya mau wisuda bulan Januari, diundur lagi dah sampai Maret. Tadi udah sekarang nih pengalaman aku udah ambil ijazah banget tuh. Ijazah gue IPK nya disebutin di sini aja, maaf ya kalau disebutin 3,33. Apa nilainya tuh gimana ya, hebat sih kayaknya, nilainya udah tambah, tapi DC-nya nggak apa-apa lah. Terus ngambil toga. Dan itu ya Allah sejarah banget tuh, gue kecil gimana nggak tahu ya, sampai gue bikin YouTube, sampai gue bikin vlog tau nggak. Gue kocak bikin vlog ya, tapi orang banyak kan lihat, semuanya pada aneh, pada ketawa banget, sumpah ketawa banget. Nah gue sekarang nih ya pengalaman cari lowongan kerja tuh 4 tempat stasiun TV gitu ya, tapi belum dipanggil ya, namanya juga lagi pandemi, lagi covid juga begini lah, susah banget. Ya ampun, ya emang lagi keadaan susah. Moga-moga ya, berdoa bisa amin. Wisuda gue sih nanti, wisuda belum Maret. Pokoknya guys dong, mau doain aku ya, semoga nanti wisudanya aja. Gue wisudanya nanti kayak gimana, ntar pasti gue upload lah, masa gue upload ya, atau bagi jasa sih udah gitu. Ya Allah, sampai gue bikin apa aja konten-konten, lihat aja di YouTube gue gimana dah dulu tuh bikin apa aja, sampai ada bikin dance, sampai bikin apa aja, ada tugas-tugas, terus sampai bikin cover lagu. Ayo, nggak inget lu ya bikin cover, tapi bikin cover sampai lu ketawa-ketawa mulu, ya nggak apa-apa. Lo gue orangnya kocak banget ya, bikin orang kocak banget, terus bikin tentang curhat. Sampai sekarang masih kadang gue begini, ya Allah. Sampai gue tadi tuh kalau di pembangunan gue main-main, gue bahan ledekan terus ya, karena orang tuh suka ya bercanda aja, maklumin orang tuh gimana aku dulu gimana ya Allah. Pengalaman banget, sampai gue sedih banget tuh kalau pas magang tuh gimana, biografi gue gimana ya Allah. Maaf ya kalau ketawa. Terus gue bikin TikTok ya, terus duet tuh ada kelasnya tuh, duet banget, sampai gue sebenarnya pengen upload, cuma pas
Ya ampun, sampai gue dapet, sampai malu gue ketawa-tawain. Ya maklum aja ya. Sampai di komentar, sampai ketawain banget tuh TikTok aku, ya ampun. Ntar lihat aja TikTok Avian apa ya, Ramadan 2. Iya sih kayaknya bener, masih ingat atau enggak ya? Atau enggak tuh nanti lihat di tahu Instagram kan. Nah di Butan tuh TikTok namaku ya gimana dah pokoknya. Ya Allah, gue TikTok kan sampai kayak apa. Terus kali ini gue favorit banget tuh ya namanya tempat makan artis-artis, gue mampir banget tuh. Ya mampir siapa aja dah, aku nggak bisa sebutin. Ya habis makan ya pasti foto lah. Gimana gue sering jalan-jalan, jalan kemana-mana aja lah pokoknya intinya. Tapi menyenangkan pas gue jalan-jalan banget tuh, ya Allah. Ini biografi loh, sejarah gue yang paling lama. Nggak tahu ya paling lama banget. Gue ceritain loh. Hmm, gue gimana dulu orangnya, ya Allah. Gue kecil gimana, gue dulu sama kakak gue gimana, ya Allah. Ya maka gue masih berantem, emang bermasalah, pemecahan masalah begitu sama orang tua. Orang tua kan ada pemecahan masalah. Ya begitulah sama kakak dulu gimana, dulu pernah jalan-jalan, terus pernah aku diajak sama teman-teman, diajak kemana aja, terus tugas loh, itu pengalaman gue pernah bahkan. Tapi kalau gue naik motor pasti lambat. Di jalan aja pernah lihat Google Maps. Pengalaman banget di motor gue gimana, ya ampun. Itu sejarah loh. Nah, kamu jangan bakal lupa loh itu. Orang kadang lupa, kadang enggak, harus diingat. Gue nggak mau tahu, pokoknya ingat, ingat, ingat. Ya Allah, itu sejarah gue kayak apa dulu. Gue sampai belum bikin covernya gue, ya Allah. Itu orang tuh banyak nanya kenapa gue belum bikin, karena nggak sempet. Itu karena banyak tugas RTA, itu emang gak main-main sih, tapi pas itu tugasnya ya lebih susah, lebih dipersulit banget tuh. Ya jadi nanti itu sudah tuh gabung, mau gabung dua. Ya Allah, ya ampun, ya Allah. Ini hati gue dulu gimana sampai rasa pusing, sampai mual. Nah gue gimana gitu-gitu aja tidur. Maksudnya gue tuh agak ya gitulah, nggak usah dibahas-bahas di sini karena gue juga malu banget ya. Tapi itu tuh gue magang ketemu tuh sama awal presenter itu kan, kagok ya, dikira tuh orangnya gimana, tapi ya pas ketemu seneng banget, terus bisa berbicara gimana, terus orang emang kalau ketemu sih banyak omongan salah di sana, emang suka bercanda. Tapi kalau ada salah ya maklum bercanda, dia minta maaf kok, karena dia tuh dulu ya begitulah, nggak usah dibahas lagi. Ya pengalaman banget dulu orang ngomong gimana. Terus gue makan tuh ketemu tuh, tapi udah kenal nama gue, sampai gue di posting Instagram. Aduh, nggak coba bang itu tuh pokoknya deh, sampai gue posting. Ya Allah, sejarah gue banget, ya Allah. Itu sejarah biografi gue dulu tuh gimana. Gue sampai ada syuting yang banyak sih, dibilang ada syuting figurannya, syuting ya kalau ada di mana-mana pasti syuting aja. Gue suruh syuting aja. Ya kalau gue sih belum ya, gimana sih gue orangnya, gue pasti reporter aja muka gue gimana, ya ampun. Ya ingat di musim layang-layang ada di teman aku, soalnya itu juga mukaku gimana, kaku banget pas lagi presenter tuh. Ya waktu semester 1 tuh mukanya ya gitu, tegas banget, ya ampun, udah lama banget tuh. Terus biografi gue sampai yang di berita tuh dulu gimana, yang di Pemuda banget tuh, yang waktu ingat tuh produktif Pemuda, tapi ya sebentuk ya siapa aja dulu dah. Ya waktu biografi tentang gue pokoknya deh, ingat banget tuh. Jangan lupa tentang biografi gue ya. Ya sekarang kan hati gue kan bikin tenang banget tuh. Nah kalau misalnya nih kan sekarang biografi gue nih untuk panjang banget, panjang lebar. Nah sekarang kita bikin kuis tebak-tebakan. Nah kuis tebak-tebakannya kita gue tulis dulu ya, apa aja nanti. Nih gue tulis dulu ya, sebentar ya. Bukan nyampah biasa. Ini lagu apa Nayo? Gak ada yang ingat ya? Apa Nayo? C itu apaan? 3, 2, 1. Kalau ini kasih dong. Guys, mau tahu jawabannya? Cantik. Astaga, ini lagu siapa yo?
Kahinan guys, itu lagu udah lama banget. Gue mau tau lo lagi mah. Cantik, wah, ku rasa hati berbisik. Apa arti merindu selalu. Wow, stop. Dan sekarang gue mau bikin apa ya, berapa kata gue terus lagi ya. Gue mau bikin berapa pertanyaan, belum gue sebut lagi ya. Maaf guys, tadi baik salah, nggak apa-apa. Ini apa ayo? Guys, ini lagu apa? Haha. Ayo, C, iya, ayo, 3, 2, 1. Apaan tebaknya? Yang sampai bawah loh. Cinta jangan kau pergi. Gue tebak nih lagu ini ya. Cinta jangan kau pergi, cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Hai. Betul. Karena itu lagunya ya, sekarang lagu siapa aja yang nyanyi. Itu awal lagunya tuh Sheila Majid dulu tuh lagunya. Tapi enak banget denger suaranya. Suaranya merdu banget. Dan sekarang ada kosakata. Nih, apa ya? Nih, hitung ya. Ini apa? 1, 2, 3, 4. Ayo, ini apa? Ya, kalau nggak ingat, tahu apa? 5. Di kosakata gini. Apa? A, M, B, I, G, U. Ambigu itu main kosakata aku ya. Kata-kata sembarangan loh. Jangan macam-macam, berbahaya. Awas ya. Awas banget tuh. Terus kata-kata apa lagi nih, gue sebutin aja ya. Lagu yang apa ya, yang lagi ngehits tuh. Lagu apa ya, yang lagu Ku Lepas, ayo dari siapa? Tebakan loh, ini susah banget nih, gak bisa disebutin. 3, 2, 1. Nah, dari Celesti tuh lagu tuh. Tapi gue kalau di TikTok tuh lagunya enak banget nih. Gue nyanyiin ya. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, semoga Tuhan kau beri aku bayangmu. Udah stop ya. Dan kali ini kita udah prank banget, tapi hasilnya ya menangnya dapatnya skorsing banget, tergantung dari kita. Nah, kalian nanti bikinnya kayak gitu ya, bikin skorsingnya itu susah banget. Ya oke lah, sejarah banget tuh. Sampai gue TK, sampai gue kecil tuh. Gue kecil gimana? Gue sampai kecil. Sampai gue dirawat, sampai orok, sampai gimana ya, hasilnya masih belum ada, ya sudahlah. Lagi aku bikin kayak gini, bikin konten ini biar kalian tahu sejarah gue, tahu dulu gimana. Sampai ya kata gue dulu kayak apa, ya Allah, tuh sejarah banget waktu gue kecil, pengalaman banget ya. Oke ya guys, kayaknya udah cukup ya panjang cerita ini ya. Oke guys, sampai jumpa tadi, ikut dengan konten lain. Bye bye. Hai guys, dadah. Bye.